Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Padik Channel. Oke ya, kali ini di segmen horor, segmen penggaris, penggalan cerita mistis. Saya akan membawa narasumber yang mempunyai cerita-cerita yang kiranya pasti mistis sih ya, udah pasti mistis. Ini rekan saya di salah satu instansi pendidikan. Beliau dulu eh, pernah mengalami cerita-cerita mistis, bukan cerita ya, pengalaman pribadi waktu dia di Kampus. kampus ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita berkenalan dulu bersama Bu Mega. Silahkan Bu Mega, Hai. perkenalkan nama lengkap mungkin, punya Instagram juga mungkin ya, silahkan. Hai, nama saya Mega. Saya bekerja sebagai guru sejarah di SMA. Nah, untuk Instagramnya nanti kalian bisa follow @mnalvira dan juga masuk juga ke channel saya ya, cerita histori. Oh iya, jadi Bu Mega ini mempunyai channel YouTube juga. Tapi beliau di kontennya itu membahas tentang apa Bu Mega? Sejarah. Tentang sejarah ya. Jalan-jalan Ke museum mungkin ya. Terus ada apa candi. lagi, ke candi, Ya, ke yang seputar sejarah lah pokoknya. seputar sejarah. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus like dan komen ya. Juga jangan lupa subscribe channel Bu Mega. Apa Bu Mega? Cerita Historia. Silahkan di follow Instagram, di subscribe videonya, YouTube-nya ya. Oke, sudah di subscribe, silahkan Bu Mega mulai ceritanya. Jadi awalnya gimana Bu Mega, pada saat apa itu? Jadi awalnya itu 2000, sekitar tahun 2014-an ya. Antara 2013 atau 2014, lumayan lupa. Nah, pada saat itu kita tuh mahasiswa semester 6 itu harus KKN kan setiap Di kampus mana nih. itu? Karena aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Nah, dan ini juga menjadi pengalaman aku yang ada waktu itu aku lagi KKN. Jadi ceritanya aku KKN-nya nggak terlalu jauh dari kampus, sebenarnya mungkin ditempuh 1 jam lah sampai nih ke tempat KKN itu. Jadi kan deket. Dan biasanya tuh dosen-dosen tuh kayak kalau untuk KKN-nya yang dipilih, jadi memang yang mahasiswanya yang jauh, kayak aku kan dari Bogor nih, maka aku nggak ditempatin jauh-jauh, jadi sekitar situ lah. Nah habis itu datang ke sana, ke tempat KKN-nya, ternyata di desa itu tuh memang harusnya tuh punya satu tempat yang dijadiin ada nih rumah yang gak ditinggali gitu ya, tapi dia mau untuk dijadiin tempat teman-teman KKN ini untuk tinggal. Jadinya gitu. Nah tapi kebetulan di desa ini tuh semua rumah tuh kayak belum ready gitu loh. Belum ready? Iya, jadi belum siap. Jadi belum siap untuk kan kita datang untuk ini ya, lapor diri dulu nih ke lurah. Nah, habis itu dari Pak Lurah kan baru nanti dikasih tahu nih harus tinggal di mana kayak gitu kan. Diserahkan kepada RW mana gitu, RT mana. Terus Pak Lurahnya bilang, "Aduh, belum siap." Akhirnya di vote gitu warganya. Belum ada juga ya akhirnya yang mampu nih untuk kayak ya udah di rumah saya aja gitu. Akhirnya di sana jadi posisinya gini, ini ada satu rumah kosong yang kebetulan si rumah ini itu belum diaci, tau gak sih temboknya? Oh, jadi masih batu bata. Masih batu bata yang udah batu bata nempel coklat gitu. gitu kan. Dan itu tuh luar dalam tuh masih batu bata. Nah, posisinya di sini rumah itu kosong, nggak ada isinya, benar rumah kosong. Di sini ada halaman yang mungkin sekitar ada kali 10 meter, lalu ada rumah orang lagi. Nah, di sini lah kita kemudian dipastikan untuk ya udah ini aja tinggal aja di sini, di rumah ini gitu kan. Akhirnya ya udah pas lihat bener-bener rumah KKN itu kosongan, jadi nggak ada barang-barangnya sama sekali, nggak ada barang-barangnya. Nah, gara-gara nggak ada barang-barangnya, pasti kan kita harus untuk ngebawa barang-barang itu sendiri, kayak contohnya kasur ya sih. Habis itu kita bawa kompor, bawa penggorengan, ya biasalah anak KKN. Bawalah dari rumah masing-masing, bawa perlengkapan diri sendiri juga. Nah, tapi ntar dulu Bu Mega. Jadi sebelum Bu Mega masuk ke rumah itu ya, berarti rumah itu memang tapi ada yang punya ya? Ada yang punya. Udah izin. Nah, itu adalah yang kita itu nggak tahu awalnya.
Jadi kan tadi ya udah aku bilangin kalau misalkan di sini ada rumah yang kosong ini, di sebelah sini ada rumah lagi. Ya kan? Iya. Ini kan lapangan terus ada rumah lagi. Nah, Iya. rumah yang sebelah sini tuh kayak mempersilahkan kita ya udah tinggal aja nih di rumah saya yang sebelah sini. Jadi dia tuh Mas tahu ini tuh rumahnya gitu kan. Nggak apa-apa kok kosong, tapi belum ada listriknya rumahnya. Jadi akhirnya kita harus tarik kabel dari rumah dia, lewatin jalan. Ya, ngelewatin jalan sampai akhirnya ke tempat posko KKN kita. Oh, jadi belum ada listrik. Belum. Nah, akhirnya pas masa itu kebetulan teman-teman kos itu pada main kan di hari kedua lah kita tinggal di situ. Hari pertama tuh nggak ada apa-apa, pokoknya biasa aja udah kita. Itu di rumah teman-teman KKN ada berapa orang? 10. 10. Terus baru datang teman-teman yang kos. Yang kos mampir biasa kan kita kan karena agak solid ya anak kosannya kayak lihat dong tempat KKN-nya kayak gimana karena deket. Yeah. Terus kayak nah ada salah satu temen aku ternyata yang lumayan peka gitu loh terhadap yang teman kos apa? Temen kos. Oh, teman kos. Dia lumayan peka terus dia bilang aku ya hati-hati ya Mbak di sini, dia cuma bilang gitu doang kan. Kenapa emangnya? Ya udahlah pokoknya hati-hati aja. Udah temen aku hanya bilang sampai sebatas itu. Sampai kemudian kita pulang nih. Udah kok kita pulang. Maksudnya mereka pulang, aku lanjutin KKN. Nah, memang jadi gini, kalau kita lihat posisi dari rumahnya sendiri, jadi ini pintu masuk. Nah, di sebelah kiri itu ada 2 kamar. Ada pintu 1 sama pintu 2. Lalu selurus dengan pintu masuk itu ada dapur. Lalu di sebelah kanan, agak belakang mepet ke dapur itu ada pintu menuju keluar ke lapangan tadi. Nah, masalahnya adalah si yang tadi yang mengizinkan kita tinggal di rumah itu bilang kayak gini, Mbak, pintu yang sebelah sini tadi kan kamar 2 ya. Kamar 2 ini nggak bisa dibuka ya Mbak, gitu kan. Oh gitu Bu, iya. Pokoknya udah nggak usah dibuka-buka lagi juga nggak bisa dibuka. Soalnya di dalamnya ini gudang katanya gitu. Oh ya udah Bu, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang akhirnya yang cewek-cewek tinggalnya tidurnya di kamar 1, yang cowok-cowok tidur di luar tidurnya di ruang keluarga gitu kan. Nah setelah itu udah nih berlangsung sehari. Nah udah gitu udah seminggu tuh emang aku tuh suka temen aku tuh ngerasain kayak itu dulu denger nggak kamu denger nggak sih ada yang ketok-ketok jendela kayak gitu kan kalau malam. Nah masalahnya tuh jendela kamar kita tuh nggak jauh dari tanah. Jadi ini tanah nih misalkan, nah cuman gini doang, nggak jauh dari tanah yang jendelanya tuh nggak di atas gitu loh. Jadi ini ya ceper gitu ya? Ya kayak gitu, terus kayak kan kalau ngegedor tuh kan logikanya harusnya kan kalau orang berdiri di atas dong, tok. Tapi itu di bawah dia tuh ngegedornya. Kayak di bawahnya itu tuh kalau orang harus jongkok gitu kan, ngapain gitu maksudnya, ngeri juga. Nggak denger, itu cuman dia doang tuh yang ngedengar. Nah habis itu, kita bilang lah itu si namanya Meli gitu ya. Nah terus si Meli ini tuh bilang, ih sering banget aku ngedenger kayak gitu kata dia. Ketok-ketok itu? Iya ketok-ketok. Masa sih kalian nggak dengar? Enggak kok aku nggak dengar kata aku gitu kan. Terus kayak oh ya udah tuh mungkin ini perasaan dia aja gitu ya. Tapi letak kamar itu rumahnya berhadapan sama yang seberang itu bukan sih? Enggak, sama-sama madep ke arah yang sama. Jadi sama-sama madep sini. Oh madep sana. Madep jalan ya. Madep sini. Sama-sama. Nah kekurangannya posko KKN aku satu lagi adalah dia tuh nggak punya kamar mandi. Jadi rumah posko aku tuh nggak punya kamar mandi. Rumah itu? Jadi kalau kita mau kamar mandi kita tuh harus keluar lewat pintu samping yang menuju lapangan tadi. Nah jadi di lapangan itu di belakangnya ada kandang kambing ya. Jadi ngelewatin kandang kambing. Nah kamar mandi itu bergabung sama bapak yang punya rumahnya. Dan itu harus nimba dulu. Bener-bener KKN itu sih. Bener-bener di desa. Bener-bener ya. Akhirnya ya udah. Nah setelah itu, karena kan biasa kan kalau cewek-cewek nih suka mau tidur tuh kan kayak, aduh mau ke toilet dulu nih gitu kan. Terus pada takut, akhirnya minta temenin gitu. Nah ternyata ada kan ketua KKN aku nih, sebutlah namanya si Udin gitu ya. Oh ini cowok? Cowok ketua KKN-nya. Satu rombongan berapa, ada cowok berapa? 5 cowok 5 cewek. Oh 5 cowok. Ya. Nah si Udin ini tuh kayak agak anak mami gitu loh. Agak yang kayak nggak bisa nih tidur kayak gini gitu. Cowok padahal kayak ada yang bawa bantal lebih nggak, dia bilang gitu kan. Nggak ada, aku nggak bisa nih tidur nggak pakai bantal, nggak pakai guling. Akhirnya karena deket dan rumah dia tuh ternyata benar-benar deket sama kampus, akhirnya dia memutuskan untuk malam itu juga dia balik kayak yaudah aku nggak bisa kayak gini, aku pulang dulu karena aku mau ngambil bantal sama guling karena aku habis tidur. Akhirnya pulang.
tapi dia besoknya tuh tapi dia baliknya itu besoknya lagi. Habis itu rada-rada mau maghrib lagi. Jadi mau maghrib baru dia datang. Pas itu dia datang dengan bawa itu perlengkapan tidurnya itu selimut lah, bantal guling kayak gitu kan. Nah habis itu dia bilang gini, tiba-tiba di maghrib itu dia tuh kayak ngebuka satu kertas gitu, isinya tuh kayak ada abu bakaran. Nah habis itu dia keliling itu di maghrib tuh dia kelilingin rumah, terus dia sebar abu itu di dia tuh sengaja rumah. bawa gitu kali. Iya, dia sengaja bawa, dia udah selingin rumah itu. Terus di setiap sudut rumah itu dia taburin itu abunya. Dan sisanya yang terakhir, jadi kan karena tadi ya ada kamar 2 yang nggak bisa dibuka juga pintunya, diparkirlah motor kan di depannya karena ya nggak bisa dibuka kan. Nah dia naik ke atas motor, dari si abu sisa itu dia lemparin ke dalam situ. Udah, awalnya kayak ngapain, itu apaan tuh, ini abu doa dibilang kayak gitu kan. Oh yang lain kan biasa aja nih, karena penerangan di posko KKN aku tuh cuman ada 2 di cuman ada di dapur tuh cuma pakai lampu lilin, ini bukan lilin, lampu minyak. Di tengah pakai lampu biasa karena kan nyambung kan. Nah di luar ada satu juga udah remang-remang gitulah, sama di kamar ada lampu lagi. Nah habis itu pas dia udah selesai itu, malam-malamnya luar biasa itu tuh cewek-cewek udah pada mau tidur, udah pada nyalain itu kan obat nyamuk bakar. Itu tuh ngegedor di bener-bener digedor keras dari luar kayak buk kayak gitu. Tapi kita tuh ngintip tuh nggak ada orang, jadi tetap itu di jendela kamar. Iya di jendela kamar, dan itu tuh semuanya ngedengar 5-5-nya cewek-cewek tuh. Kamar cewek. Iya kamar cewek tadi ya. Kayak kita akhirnya takut kan dari di kamar, akhirnya kita keluar. Semuanya dengar terus. Iya semuanya dengar. Ya? Nah ternyata yang cowok-cowok tuh lagi pada main itu lagi pada nonton bola gitu kalau nggak salah. Pas keluar, kenapa kan ribet banget gitu kan. Itu masa di kamar ada yang gedor-gedor pintu dong gitu. Masa sih lu nggak dengar? Enggak. Akhirnya nah pas kita udah keluar tuh si kambing tadi, ada kambing tuh ngembik terus, jadi kayak be terus nggak berhenti sampai suasananya diberisik banget. Aduh, ini posisi jam berapa Bu Mega? Jam 11 malam. Nah 11 malam. Nah udah gitu sampai dia udah ngembik banget tuh, be udah bunyi itu juga kambing nggak biasanya malam-malam kambing ngembik kan. Nah habis itu udah nih pas kayak gitu udah tutup, udah cewek-cewek tidur aja di sini di ruang tengah juga. Yang udah cewek-cewek tidur di tengah, yang cowok-cowoknya kayak ngelilingin gitu loh, ngelilingin kita. Nah akhirnya yaudah, udah pas udah nyampe jam 12 mulai pintu depan yang digedor-gedor. Nah terus si kambing ini, jadi tetangga depan rumah tuh punya juga kambing, jadi ada tetangga di agak jauh lah ya. Nah kalau si kambing yang di belakang itu ngembiknya selesai, gantian yang kambing belah sini. Kalau yang ini selesai itu pokoknya ganti-gantian si kambing itu ngembiknya. Nah sampai puncaknya tuh kita tuh pas lagi tidur jam 2 pagi itu tuh ngedenger suara kayak tentara satu peleton lagi baris tapi di atap. Iya, prok gitu kakinya. Yang bener-bener beruk kayak gitu dong. Terus kayak tapi suaranya suara tapi di tanah kan? Kayak misalkan suara iya, kayak suara di tanah tapi dari atap. Kayak soalnya druk-druknya itu kayak kedengeran banget gitu kan. Kita udah baca-bacaan doang, kita bener-bener nggak tahu apa yang mau ngapain karena udah jam 2 pagi kan. Yang denger semua? Semua. 10 anak kakak ini 10-10 nya ngedenger. Terus kayak baca-baca doa gitu. Dan itu tuh nggak udah sampai akhirnya azan subuh. Pas dari jam 2 itu ya? Iya, dari jam 11 tuh gangguannya sampai azan subuh. Udah azan subuh berkumandang, mulai tuh gangguan hilang, kambing berhenti semua. Nah udah gitu sampai di situ kan kita kan mulai nih kan, udah nggak bisa nih tinggal di sini lagi kayak gitu kan, ini bahaya nih tempat ini tuh nggak bisa. Terus akhirnya kita juga sempat nyalahin juga ketua KKN kita itu yang nyebar abu. Lu ngapain nyebar kayak gitu, itu abu doa ya yang gue sebar tuh gini. Ya tapi itu tuh ngeganggu kayak gini. Akhirnya marah-marah. Nah masih ingat ada temen aku si Meli kan, Meli yang kosan itu. Pokoknya si Meli itu semenjak hari itu tuh dia tuh takut banget kemana-mana, kayak selalu nempel mulu sama teman-temannya yang 9 ini. Jadi kayak dia tuh kayak selalu misalkan kita kan kadang-kadang kan kalau anak KKN kan kita punya tugas di desa kan. Bisa jadi ada posyandu, ada PAUD yang harus misah gitu ya. Nah habis itu dia tuh nggak bisa banget kayak nggak di posko tuh sendirian, jadi kayak harus ditemenin. Bahkan dia tuh ke kamar mandi siang hari pun harus ditemenin. Kayak tadinya tuh dia nggak kayak gitu. Jadi tadinya tuh dia biasa aja sendiri gitu ke kamar mandi. Tapi semenjak itu dia kayak pokoknya nggak mau anterin gitu. Sampai akhirnya
kita tuh bersepuluh teman-teman KKN memutuskan untuk lapor lagi ke Pak Lurah kalau Pak kayaknya kita bisa nggak Pak kalau pindah rumahnya. Emang kenapa, nggak kerasan loh, nggak betah gitu kan. Ya gitu Pak, apa namanya, suka diganggu bilang kayak gitu kan. Oh nanti ya akhirnya di desa lain ada tuh yang mau untuk ya udah kalau gitu karena kebetulan Pak RW kalau nggak salah, ya udah nggak apa di rumahku aja. Akhirnya kita ya udah fix kita pindahan. Nah tapi sebelum pindah kita kan masih nggak langsung pindah karena kan untuk nyari rumah pindahnya tuh agak lama, terus sekitar 3 harian gitu ya. Nah pas gitu selanjutnya masih nginep lagi dengan yang posisi dulu nggak, tapi hari ganggu itu hari itu doang. Nah hari lain lagi datang nggak ada kayak cowok laki-laki nih, kayak udah lumayan berumur gitu, tapi nggak tua banget, mungkin umurnya 50-an gitu ya. Terus kayak ngetok rumah, terus kayak assalamualaikum, waalaikumsalam, nyari siapa Pak gitu kan. Loh Mbak Masnya itu yang nyuruh tinggal di sini tuh siapa? Dibilang kayak gitu. Itu Pak tetangga sebelah, katanya rumahnya kosong. Ini tuh rumah saya tuh dari Surabaya, jadi bapaknya tinggal di Surabaya, itu rumah ibunya. Nah, oh gitu Pak, kerasan tinggal di sini gitu kan, betah katanya gitu kan. Iya Pak betah, namanya punyanya kan itu juga nggak enak ya kalau ngomong betah. Kita iya Pak betah. Oh ya udah, saya masuk dulu boleh. Akhirnya dia masuk lah. Nah, pas dianya masuk tuh dia langsung menuju dapur, langsung banget menuju dapur. Kan di dapur tuh cuma ada wajan doang kayak telur, terus nggak ada siapa-siapa ya. Terus tapi dia tuh ketawa dong kenceng banget di situ. Jadi kayak bener-bener hahaha gitu si bapak itu. Kita tuh langsung pada nengok dong ke dianya kayak ih bapak itu kenapa? Iya tapi orang gitu. Nah udah selesai dia ketawa kayak gitu terus langsung normal lagi kayak oh iya mbak, ya udah kalau kerasan nggak apa-apa lanjutin aja. Jadi dari mimik muka beda ya. Jadi ketika dia ketawa beda, terus biasa lagi. Biasa lagi. Nah sendiri langsung biasa lagi, nggak yang diapa-apain, maksudnya kayak mungkin kita awalnya ngerasa ih tuh jangan orang kesurupan gitu kan karena apa namanya kemarin kayak gitu. Terus kayak tapi kita diem aja dan kita belum ngambil tindakan apapun, dianya udah berubah lagi, udah sadar lagi gitu kan kayak ya udah, oh ya udah mbak kalau gitu nggak apa-apa. Dan tahu nggak sih aku tuh kita itu nginep di pos itu tuh bayar ke tetangga. Iya 1.500.000. Jadi dari uang ini kita. Kok bayar? Iya kan harus kita kan dikasih uang living cost sama uang untuk kita ngerjain ini doang apa namanya tujuan kita apa di sana gitu ya. Nah jadi kita tuh bayar uang nyewa rumah itu 1,5 juta. Dan kita memutuskan udah nggak apa-apa rugi juga gitu kan, yang penting kita selamat. Terus bapak itu akhirnya temen aku dia itu nanya nih ke bapaknya, temen aku nih namanya April, dia nanya ke bapaknya bilang kayak gini, Pak ini kok di sini di KKN kok ada tempat kayak gini ya, kata dia gitu. Sebentar ya, bapak tanyain temennya, jadi temen bapak yang April ini ada yang pintar gitu kan, tanya sama dia. Habis itu katanya hati-hati mbak, katakan di sana tuh ini apa namanya bekas bunuh diri. Kata bapaknya April. Iya kata teman bapaknya April. Dia hati-hati di sana, kata teman bapak, tempat KKN kamu tuh poskonya itu pernah dibayar bunuh diri. Oh gitu, oh ya udah, iya pak udah mau pindah kok, kata gitu kan. Iya akhirnya tadi ya bapak RW itu mau nampung kita pindah lah ke sana. Pindah, udah tuh semenjak itu udah nggak ada gangguan lagi, udah pindah udah aman. Akhirnya tadi si Meli itu tapi nah di tempat KKN yang baru di posko baru si Meli itu berani lagi. Jadi kayak iya kayak normal lagi, dia kayak kamar mandinya sendiri, malam-malam juga ya udah kamar mandi sendiri nggak apa-apa, nggak takut lagi. Akhirnya tanya dong sama kan, Mel lu kok waktu di sana takut banget, di sini kok lu berani, padahal sama-sama di luar lo kamar mandinya. Iya lu nggak tahu sih, pengen gue lihat kata dia gitu kan. Apaan? Jadi itu ya gue tuh kan ini kepo, dia pengen tahu banget itu orangnya. Terus gue tuh penasaran banget sama kamar 2 kata dia gitu. Terus apa yang lu ngapain kan? Ya udah gitu gue iseng kan dulu, padahal lagi pada keluar, ada juga yang di dalam rumah. Terus kayak gue udah diingetin sebenarnya kayak udah jangan diintip-intip Mel, itu kan ya apaan sih, gue pengen lihat doang. Jadi gue ngintip Mel sebenarnya kamar 2 itu dari, gudang kan Mel gitu dari ya. atas ventilasi atau enggak bukan. Nah terus ini gudang kan Mel gitu kan. Terus kayak enggak kok nggak gudang, orang di dalamnya cuma ada lemari doang sama kursi 1. Hah masa sih? Iya cuma ada lemari sama kursi 1, kursi yang ada senderannya itu loh. Iya terus kenapa nggak boleh dibuka ya?
ih lu tau gak sih itu kan nggak ada ininya apa, nggak ada engkol pintunya. Gue ngintip dari situ Oh yang ini ya. Iya. Terus pas gue ngintip ke dalam, dari dalam ada yang ngintip keluar, dia bilang gitu kan, iya apaan gitu. Terus kayak dia bilang Allahu Akbar. jadi ada ini apa Mr. P. Jadi ada Mister, iya ada lollipop ya gitu kan. Jadi pas dia pas banget dia ngintip, orang kan kita posisiin kita ngintip pasti kita akan miringin kepala kita terus kita kayak ngintip. Nah dia pun melakukan hal yang sama. Jadi si Mister P-nya ini dia ngelihat si Mister itu dia ngelihatnya benar-benar gitu ya. Jadi kayak cilukba gitu. Berarti mungkin agak jauh kali ya. Nah kalau gini kan mata sama mata. Iya mata sama iya agak jauh, dia agak jauh. Jadi kayak tapi tetap gini juga. Nah dari situ bener-bener nggak berani lagi, bener-bener gue ada kayak ngapain ngomong apa-apa, kayak jadi kesambet gitu loh dianya. Nggak mau apa-apa, nggak mau, dia nggak berani untuk kamar mandi lagi, keluar sendiri dah, dia nggak berani lagi. Pocong. Iya. Nah udah gitu, ya alhamdulillah banget ya untuk kita pindah. Terus kata teman-teman gimana tuh? Iya terus kata orang lain, sumpah lu memang ngeliat kayak gituan ya, demi Allah untung gua nggak ngeliat, untung gua ngerasain doang, yang bareng-bareng doang, nggak bener-bener ngeliat sendiri gitu kan. Ini iya makanya coba kayak gitu. Untung aja kita udah boleh pindah kata dia gitu kan. Nah ternyata pas ditelusuri lagi dan lagi ditanya ke Pak RW-nya kan akhirnya Pak rumah itu tuh kalau kita udah kenal ya sekarang ya dong, Pak RW-nya udah akrab karena kan kakaknya itu kan 6 minggu. Nah disitu udah sekitar 2 mingguan jadi udah akrab sama yang punya rumah, jadi kayak mulai nanya nih, mulai kepo. Pak itu tuh sebenarnya rumah siapa? Itu rumah Mbah siapa gitu namanya, emang perempuan. Dulu tapi kok pertanyaannya aneh ya, itu ada rumah kosong yang memperbolehkan tetangga depan. Pak RW Pak siapa yang mengiyakan? Yang Pak RW-nya tahu tapi itu punya tetangga itu awalnya Pak RW enggak, jadi kan Pak RW-nya rumahnya jauh, jadi gitu awalnya nggak tahu menawa ada anak kakaknya yang tinggal di situ gitu. Nah baru pas Pak Lurah nyuruh, Pak tolong dong anak kakaknya nih dari universitas ini, bapak rumahnya kan luas, boleh nggak anak-anak pindah ke sini poskonya? Emang dari mana Pak? Dari desa, dari sana, dari sini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Bapaknya langsung bilang nggak apa-apa, akhirnya boleh pindah. Nah yang sebelumnya itu emang karena rumah itu tuh kosong, nggak ada yang jaga, akhirnya tuh dan nggak pernah didatengin juga yang punya gitu kan. Oh jadi mangga aja pakai aja gitu ya. Jadi si tetangga ini tuh kan karena dibayar ya, kayak dapat uang. Oh iya bayarnya ke siapa? Ke tetangga? Ke tetangganya. Jadi kan dia akhirnya yaudahlah tempatin aja nih gitu kan. Akhirnya Pak RW tuh emang kakaknya dulu di mana rumahnya? Itu loh di situ di sebelah ini. Oh alah itu rumahnya Mbak. Tapi ternyata Pak RW tuh nggak tahu itu tuh ada sesuatunya mistis di dalam hal tuh enggak. Cuma tahunya itu rumah Mbak ini. Iya rumah Mbak ini. Emang cuman dulu tuh mbahnya tuh udah lama banget itu kan, udah lama banget katanya sih, juga katanya gitu ya, karena ternyata Pak RW-nya juga orang baru pindahan gitu. Nah katanya tuh mbahnya tuh sakit terus udah lama, terus sakitnya itu terus entah ya mungkin karena punya ilmu atau apa jadi susah gitu loh meninggalnya si mbahnya. Nah karena dia udah putus asa, nggak meninggal secara alami, meninggal sendiri, akhirnya dia tuh memutuskan untuk bunuh diri. Mbah istrinya berarti? Iya mbah yang perempuan, mbahnya perempuannya bunuh diri berarti. Di rumah itu bunuh dirinya. Nah katanya mah emang bunuh dirinya tuh di kamar 2 itu. Yang diintip itu ya? Yang diintip itu ternyata. Nah barulah situ ketahuan, oh ternyata itu makanya si ini tuh ngeganggu kita banget. Dari hawa juga dingin gitu loh, masuk rumah itu dingin yang lembab gitu ya. Terus lampunya juga kan nggak penerangan yang cerah banget ya, emang lampunya seadanya doang, yang ya udah seadanya lampu gitu loh. Jadi hanya untuk kita biar bisa lihat barang aja. Terus si mbah yang datang suaminya itu uangnya ke tetangga atau ke si mbah itu tuh? Ya yang datang lagi tuh anaknya si mbah itu ternyata. Yang ketawa itu? Itu anaknya. Anaknya dari mbah yang meninggal itu. Dan dia tuh kayak cuman berkunjung doang. Dan dia tuh udah pergi lagi gitu, habis itu pergi lagi. Nah jadi masalah uangnya tuh dikasih ke dia doang kita nggak tahu ya. Tapi masih dia habis itu udah dia pergi lagi, tapi dia nggak apa-apa kita tinggal di situ gitu kalau betah mah kata dia gitu kan. Yang nggak betah tapi. Iya sih, tapi yang bikin ini kaget juga yang ketawa itu ya di dapur tiba-tiba. Iya itu yang paling ini sih yang kayak ini ngapain tiba-tiba kan? Kosong kan posisinya. Iya kayak terus kayak dia langsung berhenti, terus langsung oh ya udah Mbak kalau misalkan di sini. Kita tuh bingung sama ini orang
bener-bener dianya atau bukan, atau dari tadi masuk tuh, soalnya dia emang dari masuk juga udah kayak bukan yang orang gimana ya, maksudnya kayak agak-agak setengah-setengah sadar gitu loh, kayak iya dia ya orang tapi bukan gitu kayaknya, soalnya mau maghrib gitu datangnya. Iya, Akhirnya ya udah, kita udah selamat, kita KKN-nya gara-gara pindah posko selama 6 berapa? 6 minggu. 6 minggu. Jadi di tempat pertama berapa minggu? Ya nggak nyampe 2 minggu kayaknya deh. Nggak nyampe 2 minggu. Berarti di sana sisanya 4 minggu gitu. Aman di sana, nggak ada apa-apa. Aman, rame Rame. terang gitu. Oke, alhamdulillah tuh cerita dari Bu Mega mungkin membuat kalian bulu kuduknya merinding gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya Bu Mega masih banyak cerita-cerita horor lainnya di tempat ini. Ada. Kalau ada silakan kalian request, atau Bu Mega ada di tempat lain nggak? Misalkan di sekolah. Di sekolah ada nggak di sekolah? Ada sih. Ya di tempat mengajar ya. Ada ya. Ada. Ada. Kalian bisa tulis di kolom komentar, Bu, tolong ceritakan di sekolah dong atau di tempat lain. Itu ya. Jadi buat kalian yang masih ingin menonton videonya dari Bu Mega, silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Habis itu nanti kita akan coba ambil videonya lagi. Oke? Tidak ada lagi Bu Mega ya. Terima kasih untuk kehadirannya di studio mini ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Mega. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus like dan komen. Jangan lupa juga di subscribe channelnya Bu Mega apa? Cerita Historia. Cerita Historia, dan Instagramnya di follow. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.